Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamul anbiya wal mursalin. Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala innaka waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang hadir dalam kehidupan kita, nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, yang diantara gambaran dari nikmat kesehatan rohani kita adalah dalam bentuk iman kita yang masih sampai detik ini terjaga di dalam diri kita, dan itu tidak mungkin kita dapat, tidak mungkin kita bisa pelihara, tidak mungkin bisa kita gapai, melainkan tidak lain dan tidak bukan kecuali atas nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terutama ketika kita membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut, di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, perbandingan antara mukmin dengan kafir adalah seperti rambut di tubuh sapi. Rambut berwarna putih yang tumbuh satu rambut jika dibandingkan dengan rambut yang hitam yang semuanya berada pada tubuh sapi. Artinya sapi itu berwarna hitam, tumbuh dari sapi yang berwarna hitam rambut putih, dan rambut putih itu adalah perbandingan kita sebagai mukmin dibandingkan dengan orang kafir. Artinya perbandingannya satu dibandingkan dengan 1.000.000 atau mungkin lebih. Maka Allah memilih kita menjadi orang yang beriman adalah nikmat yang luar biasa. Allah mampu menjadikan kita kufur, tapi tidak. Allah jadikan kita orang yang beriman. Maka banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, kita lanjut pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Ad-Da'i wad-Dawa, ringkasan dari Ad-Da' wad-Dawa atau Al-Jawabil Kafi milik Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita sampai di halaman 52, yaitu pasal baru Anwa'udz Dzunubi wal Ma'asi, yaitu terkait pembagian dosa-dosa dan kemaksiatan. Pembagian atau macam-macam dosa dan kemaksiatan. Anwa' itu artinya macam-macam. Dzunub, dosa, ma'asi, kemaksiatan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, walamma kanatidz dzunubu mutafawitatan fi darajatiha wa mafasidiha. Dosa-dosa itu berbeda fi darajatiha, pada derajat dosa tersebut, wa mafasidiha, dan pengaruh buruknya. Tafawatat uqubatuha ad-dunya wal akhirah, maka hukuman dari dosa tersebut pun di dunia dan di akhirat akan berbeda sesuai dengan derajat dari dosa-dosa tersebut. Jadi di sini pada paragraf ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengajarkan kepada kita bahwa dosa dan maksiat itu tidak satu derajat. Seorang yang melakukan dosa pembunuhan tidak akan pernah sama dengan orang yang hanya memukul, menzalimi orang lain. Seorang yang makan harta satu anak yatim berbeda dengan orang yang makan harta banyak orang secara zalim. Seorang yang berzina dengan wanita sembarangan berbeda dengan ketika dia berzina dengan kerabatnya. Jadi dosa itu berbeda, demikian pula hukuman dan azab yang akan dia terima karena melakukan dosa-dosa tersebut. Sebagaimana
kebaikan yang kita lakukan, maka pahalanya akan Allah berikan ganjaran sesuai dengan kebaikannya. Jadi jangan kita kira ketika kita bersedekah dengan uang yang kita miliki, sedangkan kita orang kaya, maka pahalanya akan sama ketika kita dalam kondisi kepepet. Nabi SAW menjelaskan kepada kita satu hadis yang luar biasa. Kata beliau SAW, "Inna fil jannati lil mujahidina mi'ata darajat." Sungguhnya bagi orang yang berjihad di jalan Allah, bagi mereka ada 100 derajat, 100 pahala tingkatan. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah macam-macam. Ada orang yang berjihad dengan membawa seluruh hartanya. Ada orang yang berjihad dengan membawa separuh hartanya. Ada orang yang berjihad niatnya setengah hati, separuh hati. Ada orang berjihad terkena 1 luka, berbeda dengan orang yang berjihad terkena 60 luka. Maka Allah menyiapkan semuanya sesuai dengan kadarnya. Sebaliknya, demikian pula dosa yang kita lakukan. Maka jangan disangka ketika kita berjalan di luar lalu kemudian kita melirik 1 kali, tidak terkena dosanya. Pasti semuanya akan dibalas oleh Al-Khabir yang maha detail dalam ilmunya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian beliau berkata rahimahullah, "Tsumma hadhihi dzunubu tanqasimu ila 4 aqsam." Lalu dosa-dosa ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah mulkiyah. Yang pertama dosa mulkiyah. Nanti kita akan jelaskan. Yang kedua adalah dosa apa? Syaitaniyah. Yang ketiga adalah dosa sabu'iyah. Bacanya sabu'. Sabu'iyah. Sabu' itu adalah binatang buas. Sabu'iyah. Yang keempat, yang terakhir adalah dosa bahimiyah. Apa bahimiyah? Bahimatul an'am apa? Binatang ternak. Wala takhruju an dzalik, dan tidak ada dosa selain dari 4 bagian ini. Kalau kita biasa yang kita pelajari, dosa itu terbagi menjadi 2, dosa kecil dan dosa besar. Ini pembagian yang sering kita dengar. Dan di sini Al-Imam rahimahullah ta'ala membagi dosa ini kepada pembagian yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Ini termasuk di antara kecerdasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau adalah orang yang luar biasa cerdas. Dan di antara bentuk kecerdasan beliau, dosa itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah apa? Mulkiyah. Yang kedua syaitaniyah. Yang ketiga sabu'iyah. Yang keempat adalah bahimiyah. Kita akan jelaskan. Yang pertama adalah fadzunubu al-mulkiyah. Dosa yang pertama adalah dosa-dosa mulkiyah, yaitu dosa yang berkaitan dengan sifat-sifat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, Sang Raja dari seluruh raja. Dosa-dosa yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau di sini, an yata'ata ma la yasluhu lahu min sifatir rububiyah, yaitu dosa mulkiyah adalah jika seseorang melakukan ma la yasluhu lahu, sesuatu yang tidak pantas untuk dia lakukan, min sifatir rububiyah, dari sifat-sifatnya Rabb. Siapa Rabb? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dosa-dosa yang dilakukan berkaitan dengan sifat-sifat yang hanya khusus menjadi hak prerogatifnya Allah Ta'ala. Contohnya seperti dosa al-azamah. Al-azamah itu dosa merasa besar, merasa dirinya lebih besar daripada kedudukan orang lain. Ini termasuk diantara dosa mulkiyah, merasa lebih besar dibandingkan yang lain. Contoh yang lain adalah wal kibriya. Apa kiber? Kiber adalah merasa angkuh, merasa sombong. Merasa sombong, merasa angkuh. Allah memiliki nama Al-Azim.
Di antara nama Allah yang lain adalah Al-Kabir. Wal Jabarut. Al-Jabarut itu adalah merasa lebih perkasa, merasa mampu segalanya, merasa lebih berkuasa, merasa lebih bisa segala-galanya. Ini Al-Jabarut. Dan Allah memiliki nama Al-Jabbar. Apa arti Al-Jabbar? Yang maha perkasa. Al-Jabbar. Dan ini menjadi sifat yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara doa yang sunnah kita baca ketika kita ruku' dan ketika kita sujud adalah doa, apa doanya? Yang ada lafaz Jabarut, Subhana Zil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Pernah baca doa ini? Dibaca. Ini sunnah. Ini sunnah. Memang sunnah juga membaca doa Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Tapi jangan lupakan sunnah yang lain. Jangan sampai, sering kita sebutkan, jangan sampai anak keturunan kita ketika mendengar sunnah, itu sunnah, tapi mereka menganggap sebagai suatu yang bukan sunnah. Karena salah siapa? Salah kita. Karena kita tidak pernah menjelaskan sunnah ini kepada anak keturunan kita. Di antara sunnahnya adalah membaca doa, apa tadi? Subhana Zil Jabarut wal Malakut. Coba ditulis potongan awalnya saja, nanti kita cari, kita Google. Tanya Mbah Google. Subhana Zil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Jabarut ada tulisannya di sini di buku. Subhana Zil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Kibriya ada tulisannya, Azamah juga ada tulisannya. Artinya Maha Suci Zat, Maha Suci Zat yang memiliki keperkasaan. Jabarut artinya yang perkasa. Allah Tabaraka wa Ta'ala, dialah Zat yang maha perkasa. Itu sifat khusus milik Allah. Kemudian wal Malakut yang memiliki segala kerajaan Allah Ta'ala. Wal Kibriya, apa? Kesombongan. Allah Tabaraka wa Ta'ala pantas sombong karena dia yang memiliki langit dan bumi dan semua yang ada di antara langit dan bumi. Adapun manusia tidak pantas sombong. Kemudian wal Azamah. Apa al Azamah tadi? Kebesaran. Kebesaran. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengancam mereka yang mencoba menyaingi Allah dalam sifat-sifat ini. Dalam firman Allah, dalam hadis qudsi, Allah katakan ini sifat-sifat rububiyah yang tidak boleh dimiliki oleh makhluk. Ketika makhluk ingin mencoba mengambil sifat-sifat ini, maka dia jatuh dalam dosa. Dosa apa? Dosa apa? Mulkiyah. Mulkiyah. Allah mengancam, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-azamatu ridai. Kemahabesaran, kebesaran itu adalah selendangku, kata Allah. Kebesaran itu adalah selendangku dalam hadis qudsi. Wal kibriya'u izari. Dan kesombongan adalah pakaianku. Kebesaran adalah selendangku dan kesombongan adalah pakaianku. Faman naza'ani ahadan minhuma azabtuhu. Siapapun yang berani untuk mengambil satu dari keduanya, aku akan mengazabnya. Aku akan mengazabnya. Ini sifat-sifat yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Qahru. Al-Qahru, Al-Qahri. Al-Qahri itu maksudnya adalah kekuatan, keperkasaan, masuk ke dalam keperkasaan. Jabarut bisa kita terjemahkan kekuasaan. Al-Qahru bisa kita artikan kekuatan, keperkasaan. Wal ulu, ulu itu adalah merasa dirinya lebih tinggi daripada makhluk yang lain. Di antara nama Allah adalah Al-Qahar
Di antara nama Allah adalah Al-Ali, adalah Al-Ali. Wasti'badil khalqi, dan menghambakan manusia, memperbudak manusia. Wa nahwi dzalik, dan sifat-sifat yang lainnya. Dan sifat-sifat yang lainnya yang khusus menjadi milik Allah. Kemudian kata beliau, wa yadkhulu fi hadza, dan termasuk dari bagian dosa-dosa mulkiyah adalah asyirku, adalah dosa syirik. Jadi kalau kita gambarkan dosa-dosa mulkiyah ini bisa kita sematkan untuk diri kita. Kita merasa sombong padahal itu milik Allah. Kita merasa perkasa padahal keperkasaan milik Allah. Kita merasa tinggi padahal tinggi itu adalah milik Allah. Dan termasuk di antara dosa mulkiyah adalah menyematkan semua sifat kepada diri kita dan menyematkan sifat itu kepada orang lain yang kita namakan dengan syirik. Yang kita namakan dengan syirik. Kata beliau di sini adalah asyirku birrabbi ta'ala. Dan syirik itu ada dua macam. Yang pertama adalah syirik pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Atau gambarannya adalah kita menjadikan sifat yang itu milik Allah, kita sematkan kepada makhluk ciptaan Allah. Wa ja'li alihatan ukhra ma'ahu, dan menjadikan sesembahan lain selain Allah. Menjadikan sesembahan lain selain Allah. Ini syirik yang pertama, yaitu kita jadikan sifat-sifat milik Allah kita berikan kepada selain Allah. Kita berikan kepada patung, kita berikan kepada matahari, kita berikan kepada batu, kita berikan kepada bumi, kita berikan kepada mayit dan lain sebagainya. Kemudian syirik yang kedua adalah syirik pada muamalah. Maksudnya gampangnya adalah syirik pada niat. Syirik pada niat maksudnya adalah riya, sum'ah, atau meniatkan niat lain dalam beribadah seperti meniatkan untuk mencari dunia. Ini syirkun fil muamalah, syirik pada niat. Kata beliau, wa hadza tsani, adapun syirik pada niat yaitu berupa riya, berupa sum'ah, qad la yujibu dukhulan nar, tidak memasukkan seseorang, bisa jadi tidak memasukkan seorang ke dalam neraka. Wa in ahbatal amal alladhi asyraka fihi ma'allahi ghairahu, meskipun syirik yang kedua ini bisa menghanguskan, bisa menghilangkan amalan yang dia lakukan untuk selain Allah. Artinya ketika seorang riya, maka amalan itu gugur. Tapi apakah dia ketika dia riya tersebut bisa memasukkannya ke dalam neraka? Tidak, sama seperti syirik akbar. Ini syirik asghar, riya. Maka hukumannya tidak separah syirik besar, akan tapi itu juga termasuk kesyirikan yang patut untuk diwaspadai. Kata beliau rahimahullah di sini, wa hadzal qismu a'zamu anwa'idz dzunub. Dan jenis dosa ini, dosa mulkiyah ini adalah dosa yang paling parah. Wa yadkhulu fihi al-qawlu 'ala Allahi bila ilmin, dan masuk ke dalam dosa mulkiyah adalah mengatakan tentang Allah tanpa dasar ilmu. Mengatakan tentang Allah tanpa dasar ilmu. Fi khalqihi wa amrihi, dalam ciptaannya dan dalam syariatnya. Gambarannya adalah seperti ketika seorang berfatwa tanpa ilmu. Ketika seorang berfatwa tanpa dasar ilmu, mengatakan ini halal, mengatakan ini haram, padahal Allah tidak pernah mengatakan demikian. Ini termasuk diantara dosa mulkiyah. Karena yang berhak berhukum, yang berhak menentukan hukum syariat hanya Allah. Lalu kemudian ada fulan, ada allan yang diustadkan, lalu kemudian ketika dia berfatwa, dia mengatakan sesuatu
halal padahal itu adalah haram. Maka Allah mengancam yang seperti itu dengan dosa yang besar. Kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 116. Dalam surat An-Nahl ayat 116, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Janganlah kalian mengatakan dengan lisan kalian perkataan yang dusta. Kalian katakan ini halal, kalian katakan ini haram. Litaftaru 'alallahil kadhiba, untuk mendustakan dengan membawa nama Allah dengan kedustaan. Ini termasuk diantara dosa mulkiyah. Dari sisi apa? Seharusnya yang pantas menetapkan hukum hanyalah Allah, lalu kemudian dia menetapkan hukum lain selain hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini termasuk dosa mulkiyah, yaitu berkata-kata tentang Allah tanpa dasar ilmu. Kata beliau, faman kana min ahli hadhihi dzunub faqad naza'a Allah subhanahu fi rububiyyatihi wa mulkihi. Siapapun yang termasuk dari pelaku dosa-dosa ini, maka dia sedang menyaingi Allah subhanahu wa ta'ala pada ketuhanan Allah, rububiyatihi, dan pada mulkihi, kekuasaan Allah. Wa ja'ala lahu niddan, dan telah menjadikan saingan bagi Allah. Wa hadza a'dhamudz dzunub 'indallah, dan ini adalah dosa yang paling besar di sisi Allah, yaitu dosa mulkiyah, termasuk diantaranya dosa kesyirikan. Wala yanfa'u ma'ahu amal. Ketika seorang jatuh dalam dosa kesyirikan, ketika seorang jatuh dalam dosa mulkiyah, maka terutama kesyirikan, tidak akan berguna baginya amal saleh yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu wahai Muhammad, kalau seandainya engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, ini ancaman. Nabi saja diancam dari dosa mulkiyah, diantaranya adalah kesyirikan. Nabi saja yang selamat dari kesyirikan Allah ancam, lain asyrakta. Kalau seandainya engkau Muhammad melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, maka seluruh amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan musnah, akan hilang. Bagaimana dengan kita? Maka kita patut waspada dari dosa yang pertama, yaitu dosa mulkiyah. Yang kedua adalah wa amma syaitaniyah. Dosa yang kedua adalah dosa syaitaniyah. Dosa syaitaniyah adalah dosa-dosa yang menyerupai sifat siapa? Sifat syaitan. Menyerupai sifat syaitan, menyerupai sifat iblis. Ada keserupaan dengan sifat yang dimiliki oleh syaitan dan dimiliki oleh iblis. Seperti contohnya fil hasad, seperti dosa hasad, dengki. Wal baghi, dan lalim, zalim. Wal ghish, dan menginginkan keburukan bagi saudaranya. Al ghish, menginginkan keburukan bagi saudaranya. Wal ghil, dengki, termasuk benci di sini. Ghil, benci. Al ghillu, benci, membenci saudaranya semuslim. Wal khida', menipu. Wal makar, melakukan makar, semacam tipuan tapi lebih terstruktur. Dia lakukan itu dengan detail sampai dia buat rancangan. Ini namanya makar. Ini berbeda sedikit dengan khida. Yang lebih buruk adalah makar. Khida itu menipu dan makar, dan ini semua adalah sifat syaitan. Dan ketika manusia terjatuh dalam sifat-sifat semacam ini, mau tidak mau maka dia telah melakukan dosa yang disebut dengan dosa syaitaniyah. Dosa syaitaniyah. Dan iblis la'natullahi alaihi di masa lampau melakukan dosa-dosa semacam ini.
ia lakukan, ia praktekkan dosa-dosa semacam ini, ia hasad kepada nikmat yang Allah berikan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, ia pun melakukan kezaliman kepada Nabiullah Adam alaihissalam, ia pun dengki kepada Adam, dan ia pun benci kepada Adam. Selanjutnya apa? Khida', makar. Dia pun melakukan tipu daya dan dia pun melakukan makar kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal amru bil ma'asi, wal amri bil ma'asi. Di antara bentuk dosa-dosa syaitaniyah adalah melakukan kemaksiatan, memerintahkan orang lain untuk melakukan kemaksiatan. Wa tahsiniha, membuat kemaksiatan itu menjadi lebih indah. Dan ini di antara dosa yang dilakukan oleh syaitan. Tadi dalil di antara bahwasanya khida', makar, tipuan, makar, dendam, kebencian adalah termasuk dari tipu daya yang dilakukan oleh syaitan, termasuk dari sifat-sifat syaitaniyah adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala tentang tipuan iblis, makar iblis kepada Nabi Adam yang Allah sebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya adalah surat Al-A'raf ayat 31. Di antaranya adalah surat Al-A'raf ayat 31. Yang kata iblis la'natullahi alaih, Allah berfirman menceritakan tentang ungkapan iblis. Kata iblis, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan iblis pun bersumpah kepada mereka berdua, kepada Adam dan Hawa, sungguhnya aku bagi kalian adalah orang yang gemar memberikan nasihat. Jadi nasihat yang dimaksud di sini adalah iblis yang menunjukkan kepada Nabiullah Adam syajarah yang ia namakan dengan syajaratul khuldi, yang ia namakan dengan buah keabadian. Buah keabadian yang ia pun berani bersumpah bahwasanya tujuan iblis adalah ingin memberi nasihat, ingin memberi nasihat. Ini diantara bentuk makar. Ini diantara bentuk tipu daya yang dilancarkan oleh iblis la'natullahi alaihi. Jadi ketika ada orang yang melakukan tipu daya kepada saudaranya, melakukan ghish, dendam, benci kepada saudaranya, maka dia telah terjatuh pada dosa yang disebut dengan dosa syaitaniyah. Dan makar dan tipu daya iblis ini halus sekali. Bahkan mungkin lebih halus dari tiupan angin yang sepoi-sepoi. Halus sekali, sangat halus. Contohnya bisa kita ambil contoh seperti tipu daya iblis kepada Nabiullah Adam alaihi assalatu wassalam. Ia menipu Adam dengan pohon yang dilarang, yang ia namakan dengan pohon syajaratul khuld, yang sampai sekarang sebagian kaum muslimin masih salah menyebut pohon yang dimakan oleh Nabiullah Adam, buahnya disebut pohon khuldi. Kita namakan dengan pohon khuldi, padahal ini adalah penamaan dari syaitan. Mungkin kita tidak sadar, tapi ada istilahnya ada makar tipu daya yang sangat halus sekali di sini. Kenapa iblis menamakan pohon ini dengan pohon khuldi? Kenapa tidak dengan nama yang lain? Pohon pohon yang kalau kita makan tidak pernah membuat kita lapar, misalkan pohon pohon yang tidak memberikan rasa haus, pohon yang bisa menghilangkan haus dan dahaga. Syaitan tidak menggunakan istilah bahasa pohon yang memberikan kita kenikmatan, karena syaitan tahu bahwasanya nikmat di surga itu semuanya sudah lengkap. Makanya Allah sebutkan dalam surat Thaha, innaka la tazma'u fiha wa la tadha wa innaka fiha la tazma'u wa la tadha wa annaka la bagaimana bahasanya, innaka la tazma'u wa la ta'ra wa annaka la, gimana lanjutannya, atau artinya sungguhnya engkau di surga tidak pernah merasa kehausan dan tidak pernah kelaparan. Dalam surat Thaha disebutkan, saya tidak ingat ayatnya. Tadi ingat, sekarang lupa. Sifat insani ya. Kemudian kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa annaka la
tazma'u wa la tadha. La tazma'u fiha wa la tadha wa annaka, dan engkau tidak pernah merasa kehausan dan tidak pernah tadha. Tadha itu kepanasan. Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Innalaka alla, jazakallahu khairan. Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra. Sungguhnya engkau di dalam surga tidak akan pernah merasakan kelaparan, taju', kelaparan, wala ta'ra, tidak pernah telanjang, diberikan pakaian yang indah-indah. Wa annaka la tazma'u fiha wa la ta'ra, dan wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha, dan engkau tidak pernah merasakan kehausan, dhama, dan engkau tidak pernah merasa kepanasan. Iblis tahu bahwasanya nikmat surga sudah lengkap, tinggal satu nikmat yang tidak ada dalam surga yang Allah janjikan kepada Nabiullah Adam. Apa itu? Nikmat tidak pernah mati, nikmat keabadian. Makanya nikmat inilah yang digunakan oleh iblis dalam makarnya. Makanya iblis menyebutkan pohon itu dengan pohon syajaratul khuldi. Tergodalah Nabiullah Adam alaihi assalatu wassalam. Makanya tadi kita sebutkan bahwasanya tipu daya iblis itu begitu halus sekali. Bahkan bisa kita katakan tidak ada dari kita yang bisa selamat dari makar dan tipu daya iblis. Tidak ada dari kita yang bisa selamat kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala serta taufik. Allah berikan kepadanya ilmu. Iblis tahu, oh fulan mudah tergoda dengan fitnah wanita, maka dikobarkan fitnah syahwat wanita. Oh fulan tidak tergoda dengan fitnah wanita, tapi tergoda dengan fitnah harta, maka dikobarkan fitnah harta. Oh fulan tidak tergoda dengan fitnah ini dan itu. Fulan fokus dalam ibadah, tapi dia tergoda dengan semangatnya dalam beribadah, maka dikobarkan ujub, bangga diri, merasa lebih saleh dibandingkan orang lain. Fulan orang yang malas, maka dikobarkan fitnah berkobar fitnah syahwat untuk senantiasa malas dan melakukan dosa dan maksiat, jauhkan dari mengingat Allah tabaraka wa taala. Ini iblis. Makarnya begitu luar biasa. Makanya para ulama salaf, mereka adalah ulama yang cerdas. Ulama yang cerdas. Makanya mereka menulis kitab-kitab yang mengajarkan kita untuk bisa terlepas dari makaidu syaitan, dari tipu daya iblis. Dan di antara ulama, mungkin kita sering mendengar kitabnya, yang menulis buku khusus terkait masalah ini adalah Al-Imam Ibnul Qayyim dan Al-Imam Ibnul Jauzi. Ada Ibnul Qayyim, ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada Ibnul Jauzi. Ibnul Qayyim Abu Abdillah menulis kitab yang berjudul Ighatsatul Lahfan fi Masayidis Syaitan. Kalau bisa cari bukunya nanti dibaca, antum baca sendiri bisa, atau mungkin dicari kajian berkaitan dengan buku Ighatsatul Lahfan. Yang paling masyhur namanya adalah Ighatsatul Lahfan. Itu beliau menjelaskan dari A sampai Z terkait bagaimana melepaskan diri dari tipu daya makar syaitan yang luar biasa dahsyat. Kemudian kitab milik Ibnul Jauzi yang berjudul Talbis, sering kita dengar, Talbis Iblis. Talbis Iblis. Itu kalau kita ingin selamat dari makar dari syaitan. Kemudian kata beliau di sini, wal amri bima'asillah, di antara sifat syaitaniyah yang kalau kita terjerumus dalam sifat tersebut maka kita telah terjatuh dalam dosa syaitaniyah adalah sering mengajak orang lain untuk melakukan maksiat dan menggambarkan dosa ini adalah sesuatu yang indah. Itu di antara sifat syaitan. Allah ceritakan dalam 2 ayat dalam Al-Quran, di antaranya adalah firman Allah, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan syaitan itu membuat indah amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang kafir, dibuat indah. Kita lihat bagaimana orang yang memakan bangkai, memakan babi, memakan benda-benda najis itu menjadi indah bagi mereka. Mereka rasakan itu dengan nikmat, begitu nikmat. Padahal itu sesuatu yang menjijikkan. Kita lihat bagaimana mereka yang berhubungan antara laki-laki dengan laki-laki merasa itu kenikmatan, padahal itu sesuatu yang menjijikkan. Itu bagi mereka nikmat. Mereka berkata itu kenikmatan. Bahkan mereka tidak menemukan kelezatan
ketika mereka berhubungan dengan wanita. Mereka baru merasakan kenikmatan ketika berhubungan dengan pedang-pedangan tadi. Dan ini luar biasa. Ini diantara makar syaitan membuat sesuatu yang buruk menjadi tampak indah. Kalau ada orang yang mengajak orang lain, temannya, melakukan kemaksiatan, menjauhkannya dari ketaatan, sudah tidak usah tinggalkan pekerjaanmu di bank. Kenapa? Nanti kalau kamu tinggalkan, anak dan istrimu makan apa? Dijanjikan dengan kefakiran, digambarkan bahwasanya rizki itu hanya ada di bank. Maka ini sifat syaitaniah. Ini sudah jatuh dalam dosa syaitaniah. Orang semacam ini bisa kita sebut dengan syaitan dari kalangan manusia. Syaitan ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Jadi ini termasuk sifat syaitaniah. Di antaranya adalah wanahyi an ta'atihi wa tahjiniha. Di antaranya adalah mencegah orang lain dari ketaatan dan membuat itu seperti sesuatu yang buruk. Menghiasi ketaatan tersebut, bukan menghiasi, memperburuk gambar ketaatan. Tahjin itu artinya membuat buruk gambaran ketaatan. Seorang ketika wanita muslimah berhijab syar'i diejek dan dikatakan sok suci. Seorang ketika bercadar dengan memakai pakaian hitam demi menjaga agar pandangan laki-laki tidak melihat kepadanya, karena wanita hitam itu warna hitam warna yang tidak disenangi oleh pandangan mata. Berbeda dengan wanita yang memakai pakaian warna-warni. Laki-laki yang sudah ghaddul basar saja dia akan melihat. Yang bajunya merah cerah, yang bajunya kuning cerah, yang bajunya mirip jemuran mungkin, warna-warni itu mudah memancing. Seorang wanita muslimah, dia sudah pakai cadar, dia sudah pakai baju hitam, dihina saudarinya yang lain. Dikatakan apa ndak panas? Apa ndak panas pakai pakaian semacam itu? Ini termasuk diantara dzunub syaitaniyah. Menghiasi ketaatan, memperburuk ketaatan. Padahal ketaatan itu adalah kehidupan, ketaatan itu adalah keindahan. Kata beliau, wal ibtida' fi dinihi. Demikian pula melakukan bid'ah dalam agama, wa da'wati ilal bid'ah wad dalal. Dan mengajak orang lain kepada bid'ah dan kesesatan. Kata beliau di sini, wa hadza nau'u yalin nau'al awwal. Jenis yang kedua ini, dosa syaitaniyah, tingkatannya di bawah tingkatan dosa yang pertama. Fil mafsadah, dalam konsekuensi dan dampak buruknya, pengaruhnya. Wa in kanat mafsadatuhu dunahu. Wa in kanat mafsadatuhu dunahu. Meskipun mafsadatnya lebih ringan daripada yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, amma sabu'iyah, level yang ketiga, jenis yang ketiga, as-sabu'iyah. Apa sabu'iyah tadi? Binatang buas. As-sabu' adalah binatang buas. Dosa yang berhubungan dengan sifat-sifat binatang buas. Seperti fadzunubul udwan. Dosa-dosa al-udwan. Al-udwan itu adalah merampas, melanggar hak orang lain. Al-udwan adalah lalim, melanggar hak milik orang lain. Kata beliau, wal ghadab, dan marah, gampang emosi, gampang marah seperti binatang buas, agresif. Wasafkid dima, dan gemar menumpahkan darah. Wattathawub 'ala du'afa'i wal 'ajizin, dan menerkam orang-orang yang lemah, menerkam orang-orang yang tidak kuasa, tidak mampu. Kita istirahat sejenak untuk azan. Tafadhal, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kata beliau rahimahullahu taala, di antara dosa sabu'iyah adalah at-tathawub 'ala ad-du'afa wal 'ajizin, menerkam atau menindas orang-orang yang lemah dan orang-orang yang tidak kuasa, tidak mampu. Wa yatawalladu minha anwa'u adza an-naw'il insani. Dan dosa-dosa sabu'iyah ini akan melahirkan dosa-dosa yang lain yang kesemuanya berkaitan dengan dosa-dosa yang mengganggu manusia, mengganggu orang lain. Adzan nau'al insani wal jur'ah 'ala dzulmi wal 'udwan, dan akan melahirkan kebengisan, kezaliman dan permusuhan. Ini dosa sabu'iyah. Seorang yang liar, seorang yang bengis, maka orang tersebut telah melakukan dosa sabu'iyah. Seorang yang mudah emosi, mudah marah, seperti binatang liar, binatang buas yang agresif. Demikian pula orang yang suka melanggar hak orang lain, merampas, suka menumpahkan darah, maka ini semua berkaitan dengan dosa sabu'iyah. Kemudian yang terakhir adalah adz-dzunubul bahimah, yaitu dosa-dosa al-bahimiyah, dosa-dosa yang berkaitan dengan sifat-sifat binatang ternak. Dan ini levelnya di bawah dosa sabu'iyah. Contohnya seperti asyarrah. Asyarrah itu adalah rakus. Asyarrah itu rakus. Wal hirs ala qada'i syahwatil batni wal farj. Dan begitu tamak pada dua syahwat. Rakus pada untuk memenuhi kepuasan syahwat batin, syahwat perut dan kemaluan. Syahwat perut dan kemaluan. Ini dua syahwat yang paling sering kita temukan dilakukan oleh manusia, yaitu syahwat perut dan kemaluan. Yang dipikirannya hanya urusan perut, yang di bawah dan yang di bawah perut. Dan Allah cela dua syahwat ini dalam firman-Nya dalam surat Muhammad ayat 12. Yang mana dua syahwat ini termasuk di antara
perilaku sifatnya orang-orang kafir. Kata Allah tabaraka wa taala, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir mereka hidup, mereka menikmati hidup, mereka makan seperti makannya binatang ternak. Jadi dosa yang sering dilakukan oleh orang kafir, dosa yang banyak dilakukan oleh kaum muslim adalah dosa ini, dosa bahimiyah. Itu terus memikirkan antara dua hal, yaitu urusan perut dan urusan di bawah perut. Urusan perut dan urusan di bawah perut. Yang kata beliau rahimahullah di sini, wa minha, dan dari dosa ini, yatawalladuz zina wasariqah, akan melahirkan dosa zina. Orang yang selalu berpikiran urusan kawin, urusan kemaluannya, dia akan terjatuh pada dosa zina. Demikian pula orang yang terjatuh pada syahwat kemaluan dan syahwat perut, syahwat dunia, dia akan mudah mencuri, as-sariqah. Wa aklu amwalil yatama, dan memakan harta anak yatim. Wal bukhl, serta pelit. Terus memikirkan urusan perut, terus memikirkan urusan kemaluan. Wasyuh, syuh ini pelit, tetapi levelnya di atas pelit. Kalau bukhl, pelakunya dinamakan bakhil. Kalau syuh, pelakunya dinamakan syahih. Level syuh ini di atas bakhil, bukhl. Kalau bukhl itu pelit untuk orang lain. Dia tidak mau memberikan hartanya untuk fakir miskin misalkan. Adapun syuh, tidak mau memberikan hartanya untuk kepentingan maslahat dirinya. Dia pelit, dia punya harta tapi bajunya compang-camping. Dia punya harta tapi hidupnya terlalu irit. Dia tidak mau membelikan makanan untuk anaknya, untuk istrinya. Ini apa namanya? Syuh. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya perbedaan syuh dan bukhl, perbedaan keduanya adalah kalau bakhil itu adalah seorang pelit saja, itu bakhil. Tapi kalau syuh, orang sudah pelit tapi dia tetap tamak melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Dia sudah pelit, dilihat nikmat orang lain, dia hasad lagi. Dia ingin nikmat itu menjadi miliknya. Sudah pelit, hasad. Ini namanya syuh. Ini lebih parah dari syuh. Lebih parah dari bukhl. Wal jubn, penakut. Jubn, penakut. Orang yang kalau sibuk pikirannya antara syahwat perut dan syahwat kemaluan, orang yang terus diliputi rasa takut, penakut. Ketika diseru untuk berjihad di jalan Allah, penakut. Ketika dia diseru untuk amar ma'ruf nahi mungkar, takut. Kemudian di antara sifat yang lahir dari dua syahwat, perut dan kemaluan adalah al-hala'. Al-hala' itu adalah mudah cemas, mudah putus asa, mudah sedih, tidak stabil. Itu al-hala'. Dan sebenarnya al-hala' ini adalah sifat tabiat manusia yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 19. Kata Allah tabaraka wa taala, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu Allah ciptakan halu'. Halu' itu mudah cemas, mudah takut, mudah putus asa, mudah sedih. Itu sifat alami manusia yang tidak baik. Itu sifat alami manusia yang tidak baik. Kata Allah tabaraka wa taala, innal insana khuliqa halu'a. Diciptakan ya seperti itu, halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Ketika dia ditimpa sesuatu yang buruk, dia mengeluh, dia sedih. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau diberikan nikmat, dia bakhil, pelit, suka takut hartanya sedikit berkurang. Itu namanya manusia. Itu sifat alami yang tidak boleh dipelihara. Makanya kata Allah, illal musallin, kecuali yang terbebas dari sifat buruk ini adalah orang yang menegakkan salat. Ini halu, orang yang gampang cemas. Sifatnya namanya hala. Kemudian al-jaza',
Al-jaza itu tidak sabar, mudah mengeluh ketika sakit, sering mengeluh di mulutnya, mengeluh di media sosialnya, ini jaza. Wa ghairu dzalik, dan selain itu. Jadi ini semua gambaran dari dosa bahimiyah. Yang kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di sini adalah, dan kalau kita lihat benar, yang paling banyak dilakukan adalah dosa ini. Kata beliau di sini, wa hadzal qismu, jenis yang terakhir ini, aktsaru dzunubil khalqi, adalah dosa yang banyak dilakukan oleh manusia. Adalah dosa umum yang dilakukan manusia. Kenapa mereka tidak melakukan dosa sabu'iyah, dosa mulkiyah? Kata beliau di sini, li'adzihim 'anidz dzunubi sabu'iyah wal mulkiyah. Kenapa manusia tidak banyak melakukan dosa seperti dosa Firaun, mengaku bahwasanya dirinya adalah Rabb, dirinya adalah Tuhan. Kenapa tidak banyak manusia bisa melakukan demikian? Karena tidak banyak di antara kita yang punya harta. Tidak banyak di antara kita yang bisa. Kata beliau di sini, li'adzihim, karena mereka tidak mampu untuk melakukan dosa sabu'iyah. Sabu'iyah itu dosa bengis, dosanya binatang buas. Wal mulkiyah. Jadi dosa saja, melakukan dosa saja perlu modal. Orang ketika ingin sombong, dia harus punya duit. Orang miskin sombong pula, ada seperti itu sudah kebangetan. Mulkiyah seperti Firaun yang mengaku-ngaku dirinya adalah Rabb, itu karena dia punya harta. Dia melakukan dosa mulkiyah karena dia punya harta. Sabu'iyah karena dia punya keperkasaan, dia punya kekuatan, makanya dia menindas orang lain, mengambil harta orang lain, dosa sabu'iyah. Tapi tidak banyak orang melakukan dua dosa ini. Kebanyakan jatuh pada dosa bahimiyah, levelnya paling rendah. Sudah dia melakukan dosa, yang level yang dilakukan adalah dosa yang paling rendah pula, yaitu dosa bahimiyah. Tapi dosa bahimiyah ini yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Makanya Nabi SAW menyebutkan, apa kata beliau, aktsaru ma yudkhilun nasan nara ajwafan. Dua rongga, dua lubang yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al-fam wal faraj, yaitu mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Artinya ketika kita bisa menjaga syahwat kita dari dua dosa ini, maka kita selamat dari neraka insyaallah. Dan itu perlu yang namanya latihan. Yang pertama adalah melatih dari dosa syahwat kemaluan. Bagaimana caranya? Ghaddul basar. Di antara cara mudah ghaddul basar adalah memahami mempelajari perkataan ulama salaf berkaitan dengan manfaat ghaddul basar. Di antara perkataan yang paling indah yang dikatakan para ulama adalah man ghadda basarahu lillah. Siapapun yang menundukkan pandangannya untuk Allah, atlaqallahu nura basiratihi, maka Allah akan berikan kepadanya cahaya bagi pandangannya, cahaya bagi hati nuraninya. Jadi dia lebih cerdas, lebih mudah menghafal, hafalannya lebih kuat. Lalu kemudian mudah baginya menemukan solusi masalahnya yang rumit. Demikian pula pandangan matanya luas, firasatnya pun tepat. Itu ketika seorang menundukkan pandangannya untuk Allah. Kita diajarkan untuk berdoa, Allahumma kfini bihalalik, ya Allah cukupkan aku dengan yang halal saja. Ini diantara doa, yaitu kita ghaddul basar, cara menjauhkan diri dari lubang yang kedua, yaitu lubang kemaluan, yaitu dengan ghaddul basar. Dan kita pun melatih diri dari lubang yang kedua, yaitu lubang mulut. Perut kita dijaga, jangan sedikit-sedikit makan, di sini makan, di sana makan, sejam kemudian makan, kerjaannya makan. Ini kerjaannya orang-orang kafir. Mereka hidupnya melulu di antara, kalau tidak makan ya kawin, kalau tidak makan kawin, buat anak ya makan, itu saja. Makanya kita menjaga dengan cara apa? Menyedikitkan makan. Dan ini perlu yang namanya latihan. Berat. Tapi Allah sudah melatih kita dengan syariat puasa di bulan Ramadan. Maka melakukannya setelah bulan Ramadan lebih ringan, lebih mudah. Dengan cara apa? Ya sudah, kita biasa tidak makan di bulan Ramadan, ya kita sedikitkan makanan. Kita makan seperlunya saja. Jangan dikit-dikit ngemil, makan, masukkan terus. Ini termasuk diantara adat kebiasaan yang kurang pantas, kurang baik.
Makanya kata Nabi SAW, ma mala adamiyun syarran wi'an min batnihi. Tidak ada bejana, tidak ada gentong yang paling buruk diisi oleh manusia lebihi buruknya gentong yang bernama perut. Perut diisi terus. Habis Ramadan bukannya makin kurus perutnya tapi makin berisi. Ini na'udzubillah ya, jangan dibiasakan. Kita kurangi bukan berarti kita tidak boleh kenyang. Nabi SAW kenyang, para sahabat pun makan kenyang, sahabat kenyang. Tapi jangan dijadikan kenyang itu rutinitas. Tiap hari, tiap kali makan kenyang, tiap kali makan kenyang, akhirnya perutnya menggembung. Jangan dibiasakan. Kata Nabi SAW, bihasbi bani Adam, ini ajaran Nabi SAW. Ini latihan kita untuk menghindari ini, dosa makan. Makan dosa, bukan dosa makan, maksudnya dosa bahimiyah, dosa terlalu banyak makan. Karena melahirkan tadi banyak sifat-sifat buruk. Kata Nabi SAW, bihasbi bani Adam, kita manusia, kata Nabi SAW, ini ajaran Nabi, biasanya Adam, akalat itu beberapa suapan saja, yuqimna sulbahu, yang cukup untuk menegakkan punggungnya saja. Cukup untuk menegakkan punggung. Dia makan cukup untuk menghilangkan dahaganya, menghilangkan laparnya, itu sudah cukup. Kalau tidak bisa, kalau pengen lebih, boleh, kata Nabi, boleh. Lakin sulusun li ta'amihi wa sulusun li nafasi wa sulusun li syarabihi. Tapi dia jadikan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk nafasnya dia sisakan, sepertiga untuk air minumnya. Dia jadikan seperti itu. Maka kita latih, saya latih, antum juga melatih diri untuk tidak terlalu banyak makan, karena dua sifat ini, dua tamak ini, tamak pada urusan perut dan tamak pada urusan kemaluan, ini akan menjerumuskan kita pada dosa bahimiyah yang nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bahwasanya dosa bahimiyah ini akan menjerumuskan kita pada yang menjadi pintu pembuka bagi dosa sahbu'iyah, yang menjadi pintu pembuka bagi dosa syaitaniyah, menjadi pintu pembuka bagi dosa mulkiyah. Di pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan sedikit, tapi kita berharap keberkahan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.